Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, Ibu Bapak rahimahumullah, di bulan Rajab ini kita tinggal hitungan hari di dalam memasuki bulan yang dinanti-nantikan, yaitu Ramadan. Dan diskusi atau tausiah kita hari ini alhamdulillah yaitu punya tema sentral meningkatkan produktivitas tetapi dalam kerangka lillah. Jadi bagaimana produktif tetapi di jalan Allah, karena sekarang memang yang namanya memproduksi kebatilan juga produktif. Terbukti di sekitar kita sekarang kalau kita melihat dan mencari informasi, maka hal-hal yang bersifat dekonstruktif, saya tidak ingin mengatakan negatif, barangkali lebih dari negatif karena menghancurkan akhlak, menghancurkan moral, menghancurkan tatanan akidah, itu sudah menjadi bagian dari keseharian kita yang bisa kita rasakan dalam sisa usia yang tengah kita jalani. Maka kalau produktivitas dikaitkan dengan proses pekerjaan misalkan, dikaitkan juga dengan proses atau konsep manajerial. Saat ini kita ini khawatir, saya memiliki kekhawatiran yang mendasar bahwa yang namanya produktivitas, yang namanya kebermanfaatan, yang namanya kemampuan kita untuk sharing benefit, yang namanya kemudian kita itu berguna bagi sesama dan orang lain, itu diukur berdasarkan kuantitas atau terkuantifikasi yang notabene terkait dengan nilai atau finansial. Ini yang barangkali kita harus luruskan. Kalau kita bicara dulu dalam teori human labor, katanya tenaga kerja manusia itu ada jamnya, ada kemampuan fisiknya, ada kemampuan mentalnya, sehingga harus menghasilkan tingkat produktivitas yang bisa dihitung di jumlah jamnya sebulan itu kira-kira begini. Saya kemarin dari salah satu perusahaan atau PM, bukan manufaktur otomotif terbesar di Asia atau bahkan mungkin dunia, yang punya cabang di Indonesia, gitu ya, dan punya data yang cukup mengejutkan juga bahwa produksi produk otomotif mereka dalam 1 tahun itu mencapai 4,4 juta unit. Nah, hitung-hitungannya kalau ada yang namanya 10 conveyor belt sebagai proses produksi dengan konsep dan berjalan itu kan orang itu jadi kayak robot aja Pak. Satu bagian masang skru, satu bagian periksa bautnya udah kencang, satu masang speedometer, satu masang spakbor gitu. Terus seperti itu dalam kurang lebih Pak 10 detik itu bersamaan 10 conveyor belt dalam 10 detik bisa menghasilkan 22 unit Pak. Artinya 2,2 unit per 1 detik. Ini kan sekarang kalau produktivitas kita dihitung seperti itu, kuantifikasi, berarti yang namanya orang ibadah yang produktif misalnya kalau kita seperti itu, dalam jamu lahir ada waktu dari pukul 3 sampai pukul 4 dapat berapa rakaat. Bari terus gitu ya Pak ya, bari bacaannya juga serba disingkat gitu, seperti sekarang kan dulu dimulai ketika text messaging atau SMS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disingkat-singkat. Sampai bahkan beberapa pujian, ucapan, petikan dari kitab suci pun disingkat-singkat. Jika kadang-kadang bisa misinterpretasi bagi orang yang nggak tahu. Kalau yang ngerti, alhamdulillah ada kesetaraan. Dalam konsep ilmu komunikasi kan dikenal adanya namanya kesesuaian channel atau frekuensi antara komunikasi dengan komunikator. Kalau bahasa Sunda ketemu bahasa Batak, kemudian tidak ada yang menerjemahkan di antara keduanya, pasti apa? Gitu kan? Saya orang Sunda, adik ipar saya kebetulan orang Batak Pak. Saya bawakan brownies dong dari Bandung ketika ke Medan, brownies Amanda misalnya. Sampai di Medan ketemu di rumahnya, ini dek tak bawakan brownies, dia bilang, bang letakkan meja. Nah, kira aku orang ke Medan jauh-jauh nggak bawakan brownies, dititah letakkan meja. Kan saya nanya di sini nggak ada nego dek sampai akam yang harus ngeletakkan meja gitu deh. Bahasa Sunda meletakkan itu artinya menjilati. Padahal saudara-saudara kita di Sumatera Utara letakkan itu ya taruh gitu ya. Ya sudah Pak, kalau abang tidak bersedia letakkan meja, letakkan lantai saja. Aduh, bertambah manehnya, ke kabina-bina gitu ya.
Ya, ini kalau miskomunikasi, maka harus satu hal dulu Pak. Produktivitas yang mau dibicarakan di sini kan harus general aspek. Artinya apa? Produktif sebagai manusia yang bermanfaat bagi sesama tentu, tapi koridornya lillahi ta'ala. Ini kan berat Pak. Pak, kalau gitu produktifkan dalam konteks ibadah mahdohnya saja. Nggak bisa, orang hidup dua selalu mahdoh, segala hal yang baik itu menjadi ibadah. Nah, baik dan tidaknya dan bisa jadi ibadah itu tidak, prasyaratnya apa? Niat. Maka kan selalu diawali nama amal biniyat, itu paling menentukan Pak. Kalau tadi sekedar Pak bahwa setiap orang satu pabrik 1 detik menghasilkan 2 unit atau 10 detik 22 unit 10 rangkaian conveyor belt terpasang. Ini kalau tidak ada itu berarti ada kesalahan. Kalau misalkan orangnya sudah menua menjelang MPP, sudah mau purnabakti, otomatis kan ototnya berkurang, matanya nggak begitu jelas gitu ya. Ada yang namanya kalau dari segi kesehatan mungkin katarak dan sebagainya. Oh sudah. Berarti sebagai satu bagian dari alat produksi sudah harus digantikan karena tidak lagi bisa menunjang kecepatan atau ritme irama sebuah proses produksi. Saya tidak ingin menyebut sebuah perusahaan, proses produksi. Tapi saya pernah juga bertemu Pak dengan seorang penjual gudeg di Jogja, yang namanya jualan gudeg di Jogja Pak. Kalau di Bandung barangkali tukang lotek gitu ya Pak ya, atau tukang betador. Ini usianya 88 tahun Pak. Dan masih produktif bekerja karena dia bukannya lagi mencari uang, anak cucunya itu alhamdulillah udah mampu. Bahkan dilarang sama anak cucu, "Bang, udah cek bahasa Jawa namanya. Wis, bahasa pun istirahat namun buatan usah. Kok repot-repot boleh duit terus. Kan sambung sepuh, sudah saatnya retirement gitu ya kalau bahasa Inggrisnya mah. Istirahat gitu. Kata simbahnya gitu. Saya ini ya Nando, cucu-cucuku tercinta gitu ya. Dikaruniai Gusti Allah itu kemampuannya cuma bisa bikin makanan enak. Gitu kan. Kalau sekarang saya bahasa gaulnya mungkin layeng.com gitu ya. Enggak sehat karena tidak produktif dan tidak bisa mengaktualisasikan diri kan gitu. Ya, umum antum itu kan tunanetra, tapi kalau dia kemudian udahlah ada saya tunanetra nggak usah ngapa-ngapain lah, kira-kira kan gitu ya. Udahlah ngapain, namun kita juga sekarang malah menjadi beban bagi masyarakat, mendingan kita diam nggak usah neko-neko. Dah salah. Ya, karena sebetulnya kan Allah tidak pernah memberikan satu kondisi, satu fenomena itu sia-sia. Rabbana maulat taraza. Nah ini, Mbak ini kan alhamdulillah dapat usia 88 tahun dan sehat. Produktivitasnya itu bukan sekedar kuantifikasi mencari uang monetizing bahwa budgetnya semakin yang mulai ini itu tua. Kalau melihat kan kadang-kadang kalau baru pertama belum pernah nyicipin nggak jadi beli loh Pak. Budgetnya itu kan ditaruh di tempong gitu di bakul gitu ya Pak ya. Terus meraciknya tuh pakai tangan kosong Pak. Jadi nggak pakai sendok. Gurihnya kan di sana lebih hasil dari ya, tapi kan seni ya, sentuhan kemanusiaannya itu Pak. Dia ngambil pakai telur Mas, ngaduk 3 gitu. Telur ya Pak ya. Oh iya Pak. Nah, gudegnya yang banyak apa sedikit? Sedang. Dengan hati kan dilayani gitu ambil. Ya jangan bayangkan yang enggak yang Pak itu bang ibunya sudah 88 masih ada giginya enggak. Loh apa bedanya sih Mas? Ada gigi. Loh kalau kayak mobil aja Pak, kalau giginya udah enggak ada, oli transmisinya kemana-mana gitu. Pak kebayang ya kalau sambil main. Pantas gurih. Jangan, tapi itu sampai bunyikan ya, orang Jawa bilangnya kan sampai gemetar gitu. Ini ya sama Pak, sahabat Rasul yang namanya Ibnu Abbas, masih saudara gitu ya. Minta supaya dikaruniai produktivitas dalam hal apa? Ilmu hadis. Menghafalkan hadis yang banyak supaya bisa disampaikan ke anak cucu segala hal yang terkait perilaku dan suri teladan Rasulullah. Kalau nggak ada beliau, barangkali cerita kita terpotong nih Pak. Produktif sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Nah makanya orang yang bayar budak itu ya nunggunya sudah lama gitu kan. Kemudian
ngantrinya panjang karena seorang diri, tapi begitu dimakan meskipun sebenarnya mungkin ya Pak kalau pakai standarisasi ukuran kimia laboratorium ya mungkin rasanya kalah sih sama gudeg-gudeg yang lain, tapi karena proses Pak, niat si ibu yang menjual, proses menunggunya yang lama, melihat value atau nilai, bagaimana mengerjakan sesuatu hal dengan cinta, beda gitu. Sama Pak yang namanya unta Rasulullah saja ketika Rasul pertama hijrah menuju kota Yastrib, kan orang bingung nih menyambut semua kaum muhajirin ini, Rasul mau tinggal di mana gitu, karena di sini semuanya orang pingin Rasul itu tinggal di rumah mereka kan gitu. Serahkan sajalah tanya pada Buswa, kenapa unta yang menentukan? Karena unta itu kan binatang yang dia tidak punya pretensi, dia tidak punya preferensi like or dislike. Yang ada orang baik dia tahu gitu, dia ngikutin jalan gitu kan. Berhentinya kok bukan rumah yang bagus Pak, bukan rumah yang megah, bukan rumah pemuka atau tokoh masyarakat. Berhentinya di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, seorang anak yatim yang merawat ibunya seorang diri gitu ya. Lalu keadaan mereka miskin, tapi kemudian setelah berhijrah masuk ke dalam Islam, kita mengenal syiarnya nggak tanggung-tanggung sampai ke daratan Tiongkok. Artinya apa? Ternyata alam semesta ini termasuk ciptaan-ciptaan Allah itu mengerti yang namanya bahasa korbu itu loh Pak, yang tidak terucapkan lewat sekedar kata-kata. Gitu. Wah Pak itu nanti urusannya sama apa Pak, itu kan kita melihatnya dari indera dan lain sebagainya. Betul, tetapi kan kita cuma tidak bisa jujur, tidak bisa berdusta. Ketika ada hewan kesayangan dari Abu Hurairah, namanya Abu Hurairah, kucing gitu kan, ngintil Pak kemana-mana, dan kemudian seperti ngasih tahu temannya, ini loh orang baik, suka kasih makan, suka ngelus-ngelus, tidak mengundang. Kan kadang-kadang kita melihat kucing tenggelam, dasar kucing garong, bukan sama kucing Angora kata gitu. Tapi kok mukanya kayak garong, iya, tapi KTP Angora kata gitu. Ya seandainya kucing bilang KTP. Maka baiklah kita harus mengacu kemana nih Pak soal produktivitas, kan harus ada dalil yang menjadi acuan ya Pak ya. Nggak bisa dong kita bilang, wah pokoknya di Quran ada, nggak bisa. Salah satu yang bisa diambil ya, sebagai rujukan adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 110 Pak. Kenapa saya mengambil ayat tersebut? Karena sama Pak, setelah kita melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, wa aqimus sholat wa atuz zakat, maka berbuat baik kata Allah. Kenapa berbuat baik itu? Dan segala kebaikan yang kita kerjakan apabila kita sudah selesai sholat dan zakat, itu nanti di sisi Allah akan dinilai sebagai pahala. Artinya apa? Konsep baiknya ini harus sejalan selaras dengan yang depannya. Ini kan dua premis. Sejalan dengan depannya, apalagi depannya wa aqimus sholat wa atuz zakat. Orang yang sudah sholat, orang sudah zakat, lalu kerjakan kebaikan, karena itu nanti di sisi Allah yang namanya pahala kan gitu. Nah makanya konsep baik ini kan sama. Ihdina siratal mustaqim, itu tidak datang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan nanti keliru kalau kita mengikuti orang-orang yang kemudian baik menurut kacamata industri produktif, tapi sebetulnya di kacamata Allah nggak begitu. Kan banyak orang yang karena produktivitas kemudian melalaikan yang namanya aspek akidah dan ibadah, banyak. Gitu. Nah ini yang kita khawatir. Bisa tak Pak ini disatukan supaya bekerja kita menjadi ibadah? Satu, tadi kan kembali kepada niat. Lalu selaras gak dengan nilai sholat? Loh maksudnya selaras nilai sholat gimana? Inna sholat datang hanifah saya bangun. Kalau sudah itu dikerjakan, pamannya mau di sekolah, salatin khairah, nggak usah khawatir. Hal yang sekecil apapun kita kerjakan yang menurut kacamata orang, kamu sangat produktif, buang-buang waktu ngapain? Ada plastik di jalan diambilin, kan sudah ada yang digaji dinas kebersihan. Ya kalau dinas kebersihannya kebetulan bertepatan lewat, kan dia tugasnya ada jamnya, dan kenapa sih? Apa salahnya membantu sedikit memindahkan ke tempat sampah? Coba semua orang di kota Bandung berpikir seperti itu, nggak rame Pak. Kemarin di jembatan Cikapundung di Ciwastra ya nama,
Kan kemarin ramai akhirnya 3 kabupaten, 3 kota, kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan juga Kabupaten Bandung agak bersitegang. Kenapa? Ternyata sampahnya gak kira-kira, gitu ya. 1 kali hujan saja, gitu Pak. Sampai kemudian BPLHD Jawa Barat ikut-ikutan juga. Katanya setiap hari itu yang namanya dari pasar saja, kalau ada komunitas domestik yang menghasilkan limbah paling banyak memang pasar sama kompleks. Itu yang namanya 1 hari kalau dilihat segitu katanya, lebar sungai 25 meter, kedalaman 4 meter, panjang 100 meter. Volume dapat Pak, 25 kali 4 kali 100 meter hanya dihasilkan oleh 1 kota dalam 1 hari. Bayangkan. Pak, warga sana juga berusaha Pak, sampah yang nyangkut di jembatan itu didorong-dorong supaya bisa lolos. Selesai masalahnya bagi mereka. Bagaimana yang bisa beli? Bagaimana yang di Cilacap? Bagaimana yang di Laut Jawa, Pak? Bahkan sekarang di daerah sebelah timur arah Pasifik itu sudah terbentuk pulau terdiri dari limbah inorganik yang tidak bisa diurai termasuk plastik sebesar kurang lebih Pulau Jawa. Bayangin Pak, di laut sudah ada sampah segede Pulau Jawa. Ya dari mana? Ya kita sih tidak bertepuk dada seorang diri ya, tidak hanya Indonesia, gitu ya. Ada Filipina, ada Malaysia, ada Papua Nugini, Timor Leste, semuanya ke arah sana terbawa oleh arus yang termasuk nanti yang namanya karang uang itu kan sampai ke Great Reef Barrier Australia. Australia takut, kenapa? Biodiversitas berupa keanekaragaman hayatinya bisa rusak. Tapi bagi orang yang nggak percaya Allah, yang menamakan dirinya ateis, yang menamakan dirinya barangkali percaya Tuhan tapi tidak meyakini sosoknya sebagai sebuah simbol gitu ya, agnostik dan intinya itu wah, itu sudah karya manusia, tidak bisa lagi dirubah karena manusia preferensinya merusak, mungkar, jolim. Kalau kita yang percaya dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, ada keajaiban loh Pak, para peneliti oceanologi sekarang menemukan 1 jenis spesies mikroba bakteri laut yang dulunya nggak pernah bisa makan plastik, sekarang makanin plastik. Ya, jadi kan nama polyethylene glycol itu polyester dari limbah sama seperti minyak bumi, kan yang namanya plastik dari minyak bumi semuanya Pak. Ya kan, kalau kita lihat yang namanya kilang refinery di Cilacap, di Balongan, itu kan sebetulnya dari gugus metan, CH4, CH3, etil gitu ya, etana, butana, terus nanti polimerisasi lantai panjang jadi plastik termasuk polyester, apa itu? Baju yang kita pakai. Jadi ini Allah kasih semua dari perut bumi. Bayangin, produktif tak kita di dalam mensyukuri nikmat Allah? Betul, tetapi juga harus produktif di dalam mengelola dan mengendalikan limbahnya. Ternyata Allah juga yang turut campur memberikan bantuan apa? Bakteri ini dimutasi supaya bisa mengubah tadi yang namanya polyester, polyethylene glycol dan produk-produk plastik lainnya serta produk-produk lain untuk jadi apa? Kembali menjadi rantai hidrokarbon yang bisa diserap oleh alam. Sekarang orang bilang ini bakteri datang hati mana? Kok tiba-tiba ketika ada masalah muncul, wah mulai ini adalah bentuk adaptasi ekosistem evolusi yang dipercepat, barangkali revolusi mikroba. Betul, maka silakan berteori seperti itu. Tetapi bagaimana adaptif sistem pada makhluk biologis bisa menghasilkan kebaikan sesuai kebutuhan manusia? By design kan, siapa yang membuat sistem itu bisa belajar dan kemudian produktif untuk mengatasi masalah? Siapa? Manusia? Bukan. Alam yang mudah dikurung, betul, dia mendapatkan variabel dari lingkungan. Tapi siapa yang menciptakan sistem cerdas sehingga yang namanya variabel-variabel dari lingkungan itu menjadi learning issue, menjadi yang namanya materi dia belajar. Ini makanya dengan melihat bakteri aja Pak, subhanallah, masya Allah, ketemu Pak yang namanya Allah, nggak usah jauh-jauh. Ya kan? Kita sering lihat wafi anfusikum afalat tubsirun, lihat ke dalam, tapi jangan lupa inna fi dzalikal ayatin liqaumin yatafakkarun. Nggak pernah tuh Allah berikan suatu tanda selain membuat kita semakin dekat kepada Allah. Padahal yang merusak, yang membuat sampah manusia, yang menimbulkan kekerasan pertumpahan darah manusia. Maka sekarang produktivitas kalau kemudian destruktif kira-kira baik atau enggak? Sekarang tadi 4,4 juta unit kendaraan, saya mah ulang. Orang berkata luar biasa, takjub, keplok malah Pak. Saya diam, ditanya, Mr. Tauhid,
Kenapa Anda tidak terlihat gembira padahal ini devisa bagi negara Anda? Betul, devisa di dalam pendapatan yang sifatnya temporary, Pak. Tetapi untuk pembangunan berkesinambungan yang ada dengan tambahan 4,4 juta unit kendaraan, masalah psikososial akan meningkat drastis, masalah ekologi, ilmu lingkungan luar biasa. Sekarang aja Pak, kemarin saya dengan mahasiswa psikologi meneliti kunaon kalau di jalan itu orang temperamental dan cenderung gitu ya, kalau bukannya istighfar tetapi memanggil nama-nama secara alfabetikal itu urut abjad gitu ya, saudara-saudara kita yang ada di kebun binatang. Apa salah mereka dibawa ke jalan gitu ya, mulai dari ayam gitu kan dibawa-bawa. Saya nggak mau ayam lain, ayam aja ya Pak ya. Terus untuk ayam sampai zebra dibawa-bawa kalau udah pasien. Artinya apa? Dua-duanya ingin saling melontarkan pukulan-pukulan kata-kata yang menyakitkan bagi orang yang bersengketa. Padahal cantang itu salah. Kenapa orang bisa begitu? Coba istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, lindungi kami ini dari angka dan para bahaya. Nggak ada yang ingin celaka, punten. Ataukah kalau saya tadi agak nyenggol sedikit, nggak akan juga tadi rada ke tengah. Sama-sama kita minta maaf ya. Besok nanti ganti ruginya kemana? Yuk kita bicarakan dengan pikiran sehat, akal dingin, akal sehat dan pikiran hati yang dingin, gitu. Ya sudah, kalau begitu kita berdua ada masuk kulkas, gitu, baru kita ngomong. Ya, yang ada sekarang kan nggak ada. Bahkan kemarin tahun lalu kalau nggak salah di Bogor ada yang mau masuk dalam tol parebut. Akhirnya tonjok-tonjokan yang satu wafat. Nah, kalau udah kayak gitu cuma parebut masuk jalan tol, akhirnya masuk penjara. Ada itu masuk tindak pidana umum penganiayaan berat dengan hukuman maksimal minimal 5 tahun. Coba konyol nggak gara-gara kita cuma pengen masuk jalan tol bisa mereduksi apa kurang lebih waktu yang tersita kalau mau memberikan jalan pada orang lain, sodakoh, kesempatan dan peluang hanya 2-3 menit. Sekarang mendekam 5 tahun. Ya karena ini sebuah takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah. Tapi kan kita bisa berusaha Pak. Tidak akan berubah nasib satu kaum kalau misalkan kaum itu sendiri tidak melakukan upaya konstruktif. Nah maka kalau dilihat di situ Pak, saya lihat produktivitas dalam konteks manajemen industri, dalam konteks kebangkitan ekonomi yang ditandai revolusi industri di Inggris pada abad ke-19 melahirkan era ekonomi baru yang diusung oleh Adam Smith dan kawan-kawan. Kemarin kan rame menghasilkan apa? Kapital baru ya rame kan kemarin Panama Papers Pak. Ternyata yang punya duit itu si ini gitu kan. Carinya tax haven. Kenapa? Nyumputin duit dari yang namanya menggangsir dari proses dari apa namanya potensi-potensi yang sesungguhnya bisa terdistribusikan untuk sosial welfare. Maruk jadinya. Produktif dia menghasilkan uang bagi siapa? Dirinya sendiri dan kepentingan kelompoknya saja. Makanya Panama Papers tidak memandang negara Pak. Hampir semua orang punya sifat dasar masuk di situ. Kata salah seorang yang kemarin ada masalah itu, masuk itu barang. Alazi yumasbizu bizuduri nasminal jin, nanti mana bisikan-bisikannya masuk di situ. Nah sekarang kita mau gimana nih kan gitu ya Pak. Kitanya sendiri harus gimana? Tadi memang di Quran surat Al-Baqarah 110 jelas, kerjakanlah sesuatu yang baik, kerjakanlah kebaikan. Sama seperti kita mewajibkan meletakkan dalam prioritas tertinggi yang namanya sholat, yang namanya zakat. Orang yang namanya zakat itu melembutkan hati, berempati, menyadari level of consciousness-nya naik. Sadar bahwa semua yang kita miliki sifatnya hanya titipan. Maka kalau mau produktif adalah berbagi pada sesama. Maka tadi saya bilang, sekarang ada mobil jutaan, ada motor jutaan. Apa yang terjadi? Dealer bagus Pak pendapatannya. Perbankan dalam skema kredit otomotif yang kemudian ngasih bunga dan sebagainya. Beruntung Pak, orang tuh perlu kendaraan. Bener. Tapi coba bayangkan pasien di jalan tadi jika seperti yang Jaislande angkot driver itu. Kenapa bisa begitu? Karena ternyata kita meneliti sederhana saja. Konsentrasi oksigen di jalan raya kota Bandung pada pukul 1 siang itu rendah sekali. Akibatnya apa? Yang sampai ke otak itu konsentrasinya rendah sekali sampai tempat ambil keputusan yang bisa berpikir kritis, berpikir kemudian untuk
mengendalikan diri, mengevaluasi diri, yang dipakai sujud ini sedikit. Nyampe-nya di mana paling banyak? Di pusat nafsu saja. Di sini. Begitu ke atas sudah nggak ada energi. Jadi mana yang diikuti? Kebijaksanaan di dalam mengambil sikap, ataukah ketergesaan mengikuti hawa nafsu? Ya artinya akhirnya apa? Orang ikuti hawa nafsu. Terus gimana mau jadi ayat Tuhan nafsu wal mutmainah? Mutmainah itu kan harus dengan segala pertimbangan. Kebutuhan itu melekat pada diri kita. Tapi apakah kita harus diperbudak kebutuhan? Tidak. Bagaimana cara memenuhi kebutuhan secara halal? Tidak menyakiti orang lain. Itu produktif. Kita kemarin lihat di Musa, produktif. Masih kecil juara habis kan di Mesir di tingkat global gitu. Artinya apa? Waktu yang optimal bisa digunakan. Sama kemarin Dr. Doni Hendrawan dari Fakultas Psikologi bareng saya. Dia bilang sekarang memang berkembang, anak kecil 0 sampai 5 jangan dipaksa belajar menulis karena nanti bisa mengurangi potensi yang lain. Jangan dipaksa belajar bahasa asing karena barangkali nanti dia justru jenuh dan otaknya tidak berkembang secara besar. Tapi apabila dia menyukai dan kita tahu ada cara-cara supaya dia bisa belajar tapi tidak dalam keadaan terpaksa, biarkan. Dia mendengarkan Quran, oh bagus ya, oh tenang ya. Artinya apa sih Ambi? Aku kok pengen bisa, pengen tahu. Ajarin, produktif kan, gitu ya. Maka kalau seperti ini beda dengan anak yang dimasukkan sekolah internasional, umur 2 tahun harus bisa 4 bahasa. Katakan. Saya aja yang udah gede gini cuma bisa 2 bahasa. Satu bahasa Sunda, yang kedua bahasa Kolbu. Satu ada bunyinya, satu diem aja, apa pelong-pelong gitu kan. Gitu bayangkan. Nah, artinya apa? Sebenarnya kan kalau dilihat kita harus menempatkan diri. Bisakah kita produktif di satu tempat, kemudian menjadikan diri kita bermanfaat bagi sesama? Itu kan produktivitas, Pak. Rasul kalau ditanya bagaimana sih umat muslim yang baik, manusia Islam yang baik itu seperti apa? Yang bermanfaat bagi orang lain. Karena dari aspek kebermanfaatan itulah kita diukur sebetulnya yang jadi pahala itu. Karena apabila kita berbuat baik ada yang merasakan, Pak. Sama, hal paling kecil dicontohkan Rasul, produktivitas dalam kebaikannya luar biasa. Apa? Duri di jalan aja diangkat. Kalau kita mah sekarang mungkin paku gitu ya Pak ya. Atau obstacle, kalau sering orang manajemen menggunakan bahasa-bahasa asing gitu, bahasa kulon gitu ya. If any obstacle in your duty, on your office, on your side job dan sebagainya, please dengan yang namanya kerendahan hati tanpa berharap adanya suatu imbalan, maka singkirkan. Anda sudah mencapai satu level dalam konsep spiritual manajemen. Ketika bekerja tidak lagi sekedar karena materi, tetapi karena nir materi di seberang adanya nilai yang membimbing Anda. Dia nggak mau nyebut agama. Kalau kita menyebut dinama amalu binaya sudah niat berangkat kerja juga bismillahi majareha mamusaha inarobilah hukuroh sambung bismillahi tamakalto la haula wala quwata illa billah diberi kemudahan dengan cara Allahumma yasir wala tu'asir, mudah-mudahan lancar gitu ya Pak. Cep datang ada yang menghambat, saya tahu ini bisa menghambat orang lain meskipun saya tidak. Artinya doa tadi dengan secara konkret dipraktekkan. Saya nggak doa supaya lancar, tapi kan kelancaran saya juga harus bisa dirasakan oleh orang lain. Hoirun nas anfa'uhum linnas. Ambil supaya yang belakang juga selamat sama dengan saya. Ini yang namanya tadi sama-sama membimbing menuju ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus, babarengan yuk. Jalan siapa? Jalan orang-orang yang diridhoi, jalan orang-orang yang benar, jalan orang yang kafah, jalan yang orang-orang di Quran surat Al-Baqarah 110 itu melaksanakan sholat, melaksanakan ibadah zakat, melakukan sesuatu yang baik untuk dikerjakan. Jadi artinya apa? Sesuatu yang baik. Dan kalimat ini juga ya kita kan harus paham juga dari aspek tata bahasa. Nahwu shorof itu penting. Kenapa? Ada perbedaan misalkan dari segi tempo dan aktivitas kata kerja. Ada film mati, film mudhari, kan itu mempengaruhi. Artinya apa? Kalau kita mengerjakan ada sesuatu yang baik itu kerjakan. Allah urusannya nanti beri pahala. Artinya sebenarnya begini, jangan kita pintar berteori, tapi praktekkan. Kalau memang tahu itu baik, kan gitu. Jadi
Kalau orang yang sholat dan sudah menunaikan zakat, kan artinya sudah. Bahasa Inggrisnya past tense, sudah melakukan. Maka kebaikan juga kerjakan saja, nggak usah ditanyakan. Kalau kayak kita kan tadi ya, ada pohon lumbuh kemarin hujan anginnya di Bandung. Di mana-mana kan pohon lumbuh. Kita sok datang sampai naik sepeda motor, naik mobil, yang pertama dikeluarkan kan HP, langsung foto, kalau perlu selfie. Update status Taman Sari macet total, pohon lumbuh. Kemudian update lagi status 5 menit sudah menanti, tidak terlihat seorang pun petugas dari dinas kebersihan. Bagaimana ini kami sebagai pembayar pajak punya hak untuk lewat dan dilayani? Ya, kantor kebersihan kan agak jauh Pak, jalan ke sananya juga macet karena sudah lumpuh. Mungkin otokritik bagi mereka, kalau dahan-dahan yang tua tolonglah diinspeksi, atau barangkali teman-teman Telkom dengan RDC-nya, dengan Research and Development Center yang bagus sekarang jadi Digital Innovation ya, barangkali bisa membuat sensor untuk mengukur usia pohon yang rentan untuk kalau kena angin lumpuh gitu ya, jangan nanti sudah ter-PKK nih yang akan lumpuh sini hati-hati, please potong dulu, pangkas dulu gitu. Itu mungkin kesalahan mereka. Tapi kalau sudah kayak gitu, macetnya sudah lama, padahal yang macet juga banyak, ya gotong aja kali rame-rame gitu ya. Listrik ada nggak? Ada listrik. Terus kayak kira-kira lihat potensi bahaya, risk management, risk evaluation. Coba lihat Pak, beda gempa Ekuador sama beda gempa Kumamoto. Kumamoto itu gedenya sama Pak, 7,3, 7,4 gitu ya. Korban 41, Ekuador ratusan. Gitu. Karena nggak siap menghadapi. Orang Jepang udah siap. Bahkan di sekolah SD itu diajari banjir gimana, kebakaran gimana, gempa gimana. Itu bagian dari produktivitas, mensyukuri tempat ditinggali, bukan kalau kesah. Kalau kita kan gunung meledos tuh, gunung kan meleduk-meleduk, wah. Habis itu syukur, lupa nggak bersyukur. Udah tahu tiap tahun nggak meleduk, nggak belajar malah dia. Waduh, korban lagi kena wedus gembel. Sekarang lebih dari wedus, ini kebuk gembel gede. Ya, yang gunung Sinabung kan udah bertahun-tahun Pak erupsi, gitu kan. Malah jadi objek tontonan. Baru wisatanya, apa wisatawannya yang kena, kan aneh gitu kalau kita. Harusnya kan ini jadi ilmu. Orang Jepang menjadikan ilmu, orang Ekuador baru belajar. Korbannya beda. Intensitas sama Pak, 7,3 hipocentrum. Kan ada dua Pak, hipocentrum, epicentrum. Hipocentrum tempat terjadinya, epicentrum tempat kerasannya. Menjalannya gelombang surface, ada gelombang vertikal dari tempatnya, dan ada surface. Wave S wave namanya, nyampe di kitanya bukan lagi MMI. Kalau kita kan berapa skala Richter? Sampai di kitanya MMI. Tempatnya apa? 7,3 SR skala Richter. Yang di kitanya Mercalli Modified Index. Artinya apa? Dampak getaran gempa pada kondisi lingkungan, bangunan runtuh apa enggak, retak apa enggak, fondasi ambrol apa enggak itu. Bisa tak Pak gempanya kecil, MM-nya besar? Bisa, kalau memang letak epicentrumnya dekat atau misalnya tanahnya aluvial, timbunan kan goyang. Gimana Pak di Bandung kalau kan tadinya sawah, gitu ya. Tadinya sawah, sekarang jadi pemukiman. Makanya gempanya di Garut, bahkan di atas pantai, kemarin ada beberapa bangunan retak. Tapi kalau tanah asli yang sudah kuat, sudah susunan batuannya kompak, istilahnya rata-rata ya getarannya direndam gitu. Jadi tergantung, makanya kan itu ada ilmu. Maka kalau kita tinggal saja di satu daerah harus produktif awak. Nah, ilmu kita tinggal di mana, kondisinya bagaimana, supaya kita bisa mensyukuri nikmat yang Allah berikan itu seperti apa. Jangan terjebak pada konsep keluh kesah, ya kan? Nah, insya Allah itu berhasil aku malah tuh mina azabil syadid. Kalau sudah cuma bisa keluh kesah gimana? Orang udah gempa, udah korban, masih ngeluh, berat Pak. Gitu kan? Syukuri Allah selama ini, alhamdulillah tinggal di Bandung enak ya gini. Tapi jangan lupa ada potensi bahaya, bisa ya. Bisa kan di sini juga ada patahan Lembang, dekat dengan patahan Cimandiri, dekat dengan patahan Baribis Majalengka, dekat gunung api juga banyak, jadi bisa vulkanik, bisa tektonik ya. Nah, maka produktifnya harus gimana tuh Pak Tauhid kalau kembali dan sekarang sudah mau pukul 1 gitu ya, bisa bapak harus produktif juga gitu kan. Bagaimana? Yang pertama memang betul, tadi saya baca nih nyontek di bawah ada ulang tahun Yakes, pembicara seorang dokter di bidang psikologi medis katanya. Nomor 1, ketika Anda ingin menghindari stres, dan kita tahu stres adalah penyebab utama penyakit di dunia saat ini. 1,
kenali diri Anda. Sama saya juga nyontek. Kalau kita ingin punya skala level up atau meningkatkan produktivitas dalam kehidupan, satu, kenali diri. Jadi tadi kalau melihat ke dalam, wafi anfusikum afala tubsirun, dalam konsep kita sebagai bahasa keseharian, mengenali diri itu kumaha, potensi yang kita miliki, kita hidup di mana, dengan siapa, berinteraksinya seperti apa, pola komunikasinya bagaimana, lalu yang kita hadapi ini apa. Kalau bahasa bisnisnya, stakeholder Anda siapa, shareholder Anda siapa, lalu Anda mendeliver produk apa. Pak, ini industri bukan rumah tangga. Kita ke istri itu memproduksi apa? Memproduksi kata-kata berupa nasihat, menasihati, ya kan? Contoh keteladanan itu kan sikap. Produk bukan produk, Pak. Tadi kita orangnya tawadu, kalau dilihat orang enak, menyenangkan karena tidak sombong. Itu produk bukan produk, produk komunikasi, memberikan image, memberikan citra bahwa meskipun kita bisa, kita akan menempuh dada. Sehingga orang lain berkata, barangkali kita juga bisa ya, barangkali beliau mau mengajari, barangkali ilmu yang dimiliki itu tidak hanya untuk dirinya sendiri, orangnya kok kelihatan baik hati. Itu kan citra yang disampaikan. Tapi kalau belum gitu ya, bisa itu. Suatu gini-gini orang kan males. Orang kayak gitu tuh kayaknya ilmunya untuk kebanggaan dirinya sendiri. Nah, itu kan produktivitas itu dari hal yang paling kecil. Karena citra diri kita dalam bahasa komunikasinya sudah menjadi produk pertama yang kita sampaikan kepada dunia. Anak kita coba lihat, Pak. Anak itu baru lahir, ini namanya executive brain function EBF. Meskipun lihat orang tuanya nggak jelas, selalu berusaha mencari-cari. Kan baru lahir itu nggak jelas. Lihat. Nanti 3 bulan sudah mulai bisa namanya eye contact. Artinya apa? Anak akan menatap mata ibunya, akan menatap mata ayahnya. Artinya apa? Cara kita menatap anak pun sebetulnya adalah produk apa yang mau disampaikan, komunikasi apa. Ada tatap kelelahan diikuti dengan kebosanan atau mungkin kekecewaan. Rencanakan memang belum pengen punya anak dulu. Sekarang gini deh, malam-malam tengah malam ganti pokok. Repot, itu anak kan merasa dari eye contact itu dia beda. Ini yang tadi saya bilang, ada tanda-tanda, ada alam yang memiliki bahasa, gitu ya. Tadi seperti Unta Rasul, kok tahu gitu ke tempat sahabat yang berprospek dan berpotensi di masa yang akan datang. Sama, Pak. Jadi produk pertama kalau mau produktif jadi orang baik, Pak. Kata-kata yang keluar lisan ini sunnah Rasul, ini ajaran Islam. Kata yang keluar insya Allah baik, memotivasi dan menginspirasi, serta bisa mengingatkan orang, gitu kan. Fastabihul khairat, gitu ya. Amar ma'ruf nahi mungkar, baik dari kata, sikap, perbuatan, gitu kan. Di situ orang melihat. Nah, maka di otak manusia apa? Kembali ke ilmu otak ini sekarang. Diberi saraf namanya neuron mirror system. Saraf kaca alias cermin yang melihat perbuatan jika perilaku orang lain. Dilihat di situ. Kalau masih kecil itu dipakai niru. Bapaknya ngomong, ayo nak sholat, tapi balik bapaknya tuh sholat, ya nggak sholat yang dia ikuti. Ya lah, itu neuron sistem. Maka orang senyum kita ikut senyum padahal lagi sedih. Nggak sengaja ketika kita udah balas senyum, ada kegembiraan terbersih. Kenapa? Ada cinta, dia merasa orang lain merhatiin, ada hormonnya naon, oksitosin. Ternyata ada orang yang masih baik dan perhatian pada diriku. Semangat. Produk orang itu apa? Produk kita apa? Sama. Dalam hadis yang diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, senyum, silaturahmi, gitu kan? Kaitannya apa? Ibadah paling sederhana, paling murah. Terus eksesnya apa? Silaturahim itu mau menambah rezeki, memperpanjang usia. Bener kan? Betul. Ya kan? Itu masih. Itu produk dulu. Makanya mau produktif gimana? Produktif memperbaiki diri sehingga apa yang disampaikan dalam setiap gerak gerik kita, gitu. Pak, kalau sholat tepat waktu produktif nggak produktif? Karena itu menjadi contoh. Tuh, Bapak bisa berangkat ke masjid tepat jamnya. Disiplinnya luar biasa. Itu ada nilai nggak yang bisa dapat? Ada. Yang lihat siapa? Keluarga, lingkungan terdekatnya nggak, Pak? Bayangkan. Makanya saya kemarin menulis ada di hidayatullah.com, coba dilihat efek sholat subuh berjamaah dan produktivitas sebuah negara, sebuah kajian di suatu negara di Timur Tengah. Gitu. Kenapa kok dari situ bisa bangkit gitu? Umat apakah karena terbiasa apel pagi, bangun pagi? Bukan itu saja. Apel kan terpaksa. Kalau sholat kan pakai cinta, ya nggak, Pak?
produktivitas terpaksa karena tuntutan kebutuhan. Itu tadi dari alatnya Adam Smith, bahwa manusia tidak lain adalah hanya salah satu alat produksi. Bapak mau atau ibu mau jadi hanya direndahkan menjadi salah satu alat produksi dalam suatu roda kapitalisme? Nggak mau kan? Kita adalah sama-sama orang yang setara. Jadi makanya kalau kita lihat di sana, produktivitas itu justru saya nggak ingin yang jauh-jauh. Kalau lillahi ta'ala, berangkatnya karena Allah, bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik dari skala yang paling kecil bagi diri kita dan keluarga kita, baru pada orang lain, baru ke tempat kerja, baru ke lingkungan. Kata-kata yang baik itu produktif, sikap tubuh yang baik produktif, cara kita merespon suatu peristiwa itu produktif, cara kita kemudian melakukan satu hal yang baik sehingga bisa diteladani orang lain itu produktif, cara kita berjalan kemudian menyingkirkan obstacle atau halangan bagi orang lain supaya mereka dapat kemudahan itu produktif. Kalau sekarang kan katanya negara Indonesia agak susah diledekin, saya berulang kali di luar negeri saya bilang sudah nggak begitu, tapi kan yang terkenal begitu. Katanya kalau bisa sulit, kenapa harus dipermudah? Kalau bisa ya sebaliknya begitulah, saya nggak tega ngomongnya. Gitu. Kan sampai terkenal begitu, karena dulu katanya mau ngurus visa aja ke Indonesia, orang boleh sampai marah begini, dia bilang, saya ngurus visa ke Indonesia itu datang ke negara Anda memberi devisa, masih duit, dipersulit, yang bisa semeja jadi 5 meja. Nah, orang mau ngasih duit aja dipersusah. Saya bilang bukan Pak, itu sebenarnya orang kita hanya butuh kepastian, karena selama ini uncertainty terjadi. Kepastian gimana? Ya kepastian, Bapak masih duit duluan gitu kan. Nah makanya produktif kan seperti itu ya, mempersulit. Nah sekarang yang terjadi, kita mempersulit orang lain. Udah benar belum sholat zakatnya kalau kembali ke Al-Baqarah 110 itu ya kan. Nah, karena sebetulnya disitulah perbaikan diri kita tadi, masalah tentang hari pasal nggak kecil mengungkar bagi orang lain, memberikan bermanfaat bagi orang lain, dan tentu kalau bisa bermanfaat bagi orang lain, bagi diri sendiri sudah terlebih dahulu bermanfaat. Jadi saya kira itu esensi dari produktivitas, karena lillah di jalan Allah, hanya untuk Allah, dan pada akhirnya bermuara juga segala sesuatunya kembali kepada Allah. Itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu produktif, tersenyum, belajar, memberikan kebahagiaan bagi orang lain, dan menyingkirkan hambatan atau kesulitan bagi orang lain. Jadikan diri kita engine yang mempercepat dan mempermudah suatu reaksi, suatu contoh yang ada di bidang alam semesta. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.